Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa urahibu bikum ayyuhal ikhwah في هذا اللقاء في مدارسة العلم أو مدارسة علم الفرائض أو علم المواريث. Kita memasuki pelajaran yang kedua, yang mana insya Allah kita akan membahas tentang ayat-ayat tentang warisan. Nah, dalam pelajaran ini Ana akan menyebutkan kurang lebih 9 ayat berkaitan tentang ayat-ayat warisan. Sebenarnya kalau ayat-ayat ini bisa dihafalkan oleh para peserta itu sangat baik ya, sangat bagus. Tapi kalau ternyata terlalu banyak ayat-ayat yang dihafal, maka minimal ada 3 ayat yang sangat ana tekankan dan kalau bisa dihafalkan, terutama bagi mereka yang ingin belajar ilmu faraid dengan serius, yaitu surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Ya, artinya kalau tidak bisa menghafalkan semua ayat yang akan kita sebutkan, minimal 3 ayat yang tadi Ana sebutkan, yaitu surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Ya, karena itu adalah ayat-ayat khusus tentang pembagian harta warisan. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berkaitan tentang ayat-ayat warisan, apakah ada di antara antum yang ingin menyetorkan hafalan berkaitan tentang al-warisuna minar rijal wal warisat minan nisa? Kalau ada, ana persilahkan, mungkin satu atau dua orang gitu. Silahkan. Ada? Lah, ana Ustaz. Insyaallah. Silahkan. Al-warisuna minar rijal dulu ada 15. Siapa saja mereka? Al-Ibn, Mm-mm. eh, Ibnul Ibn, wa in nazal, ke Terus, atas, Al-Ab, Abul Ab, wa in ala, mm, ke samping, Akhu Syakik, Akhu Li'ab, Akhu Li'um, Ibnul Akhi Syakik, wa in nazal, Ibnu Akhi Li'ab, wa in nazal. terus, Seterusnya, Am Syakik, wa in ala, Am Li'ab, wa in ala. Ibnu Ibnu Am Syakik, wa in nazal, Ibnu Li'ab, Ibnu Ammi Li'ab, wa in nazal. nah, Az-zawjah, Az-zawj, Al-mu'tiq, kullu asibin binafsihi lil mu'tiq. baik. Al-warisat minan nisa, Al-warisati minan nisa, al-bint, bintul bintul ibn, uh, wa in nazal abuha. Al-um, al-jaddatu kibalil al-jaddatu kibalil ab. uh, Ukhtu syakik, ukhtu liab, ukhtu lium. Az-zawjah, al-mu'tiq, kullu asibin
binafsihi Al-Mu'tiqah. al-mu'tik. Al-Mu'tiqah. Okay. Al-mu'tiqah kullu asibin binafsihi al-mu'tiqah. Nah, baik, Hasan. Satu orang lagi mungkin, silahkan. Kalau ada, silahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada tidak masalah. Yang belum hafal nanti silakan dihafalkan. Ya, kita insya Allah apa namanya lapang aja, tidak ada paksaan. Baik. Adapun ayat-ayat tentang warisan, yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 180, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, ya maksudnya sekarat, jika ia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat. Jadi diwajibkan berwasiat ya apabila seseorang sekarat dan meninggalkan banyak harta. Berwasiat untuk siapa? Untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ayat ini ya menjelaskan tentang aturan pembagian harta peninggalan atau harta warisan sebelum turunnya ayat tentang warisan. Nah, jadi sebelum turunnya ayat tentang warisan, bagaimana dahulu cara membagikan harta peninggalan, yaitu dengan cara berwasiat. Ya, jadi dahulu yang wajib itu adalah berwasiat. Artinya, ketika seorang sudah sekarat, maka diwajibkan bagi dia untuk berwasiat untuk dua ibu bapak dan kerabatnya. Ya, dan ditulis di situ bagian-bagian apa namanya warisan yang akan diberikan atau wasiat yang akan diberikan. Nah, ketika ayat warisan turun, maka hukum yang berlaku dalam ayat ini dihapus. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ayat yang mulia ini mengandung perintah berwasiat untuk orang tua dan kerabat. Menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat tentang warisan. Dan ketika turun ayat tentang faraid atau warisan, ayat ini dihapus. Dan pembagian warisan yang ditentukan menjadi suatu hal yang wajib dari Allah Ta'ala. Masing-masing pemiliknya berhak mengambilnya tanpa perlu ada wasiat. Makanya nanti ada pembahasan tentang yang namanya warisan itu sifatnya otomatis. Ya, artinya tidak perlu kita menulis wasiat untuk si fulan, anakku si fulan dapat segini, misalnya istriku dapat segini. Itu tidak diperlukan. Ya, karena yang namanya warisan itu sifatnya otomatis. Baik. Tapi apakah syariat tentang wasiat itu sama sekali dihapus? Dalam ayat ini ada dua keluarga yang disebutkan. Yang pertama ada orang tua dan kerabat. Nah, ketika turun ayat warisan, Allah menjelaskan warisan untuk orang tua. Sehingga wasiat untuk orang tua sudah tidak berlaku lagi. Dan wasiat untuk ahli waris memang tidak diperbolehkan. La wasiyata liwarisin, kata Nabi SAW. Namun wasiat tetap dibolehkan untuk kerabat yang bukan ahli waris. Jadi yang namanya kerabat itu ada yang merupakan ahli waris dan ada yang bukan ahli waris. Nah, kerabat yang bukan ahli waris ya disebut juga dengan istilah zawil arham. Nah, itu boleh mendapatkan wasiat. Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, dulu tidak ada yang berhak mendapatkan warisan selain kedua orang tua, kecuali wasiat untuk kerabat yang bukan ahli waris. Lalu Allah menurunkan ayat warisan dan Allah menjelaskan warisan kedua orang tua dan dia membolehkan wasiat untuk kerabat yang bukan ahli waris dengan sepertiga harta mayit. Ya, karena yang namanya wasiat itu paling maksimal adalah
sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari itu. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa." Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya laki-laki itu berhak mendapatkan warisan sebagaimana perempuan juga berhak mendapatkan warisan. Dan ayat ini menegaskan bahwasanya anak dan kerabat baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, semuanya mendapatkan warisan. Inilah aturan global dalam pembagian warisan. Meskipun tidak ada penjelasan tentang berapa bagian warisan masing-masing. Jadi ayat ketujuh dari surah An-Nisa itu penjelasan global tentang pembagian warisan. Nah, ayat ini membatalkan prinsip masyarakat jahiliyah yang mana mereka hanya memberikan warisan kepada lelaki dewasa saja yang merupakan ahli perang. Ya, sementara orang-orang lemah seperti perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan. Jadi dulu, sebelum datangnya Islam, pembagian warisan itu di masyarakat jahiliyah adalah diberikan kepada anak yang paling besar ya atau anak yang paling dewasa. Kalau tidak ada, maka akan berpindah kepada saudara mayit ya yang laki-laki. Kalau tidak ada, mungkin berpindah kepada paman mayit gitu. Adapun perempuan, adapun anak-anak itu sama sekali tidak mendapatkan warisan dengan alasan mereka tidak bermanfaat ya, tidak bisa menjaga kaumnya, mereka adalah orang-orang lemah. Maka prinsip seperti ini dibatalkan oleh agama Islam. Jadi Islam itu pun adil dalam memberikan warisan, artinya laki-laki diberikan, perempuan juga diberikan, yang dewasa diberikan dan juga anak-anak diberikan. Nah, inilah di antara bentuk keadilan Islam. Baik, ayat berikutnya yaitu surah An-Nisa ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. An-Nisa ayat 8. Nah, ini adalah merupakan adab bagi ahli waris yang sedang membagikan warisan. Kalau ternyata ketika mereka sedang sibuk membagikan warisan, ternyata ada hadir juga ketika pembagian tersebut kerabat ya, yang kebetulan kerabat ini nggak dapat warisan misalnya. Atau ada anak yatim atau ada orang miskin. Maka di antara anjuran Islam dalam hal ini adalah untuk memberikan sebagian harta warisan tersebut kepada mereka. Artinya sekedarnya, tapi ini sifatnya tidak wajib ya. Ini hanya sebatas sedekah atau hadiah. Adapun ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik kalau ternyata afwan sebentar.
Adapun perintah ucapanlah kepada mereka perkataan yang baik apabila ternyata hartanya mungkin sedikit. Apabila hartanya sedikit, maka tolaklah mereka dengan perkataan yang baik. Jadi berkata kepada mereka dengan lembut, artinya ketika kita tidak mampu memberikan mereka apapun, maka berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ya, apalagi kalau itu adalah berkaitan dengan apa namanya kerabat yang mungkin awalnya dia berharap bisa mendapatkan warisan, ternyata tidak bisa mendapatkan warisan. Maka ini lebih utama lagi agar kita berikan. Karena bisa jadi mereka akan merasa sedih ketika tidak diberikan warisan. Maka ayat ini mengajarkan jika ada selain ahli waris yang hadir dalam proses pembagian warisan, baik kerabat yang bukan ahli waris maupun anak yatim atau fakir miskin, hendaknya mereka juga dikasih sebagai hadiah atau sedekah. Namun sifatnya tidak wajib, gitu ya. Adapun ayat yang keempat yaitu surah An-Nisa ayat 11. Nah, ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi termasuk ayat yang penting agar dihafalkan karena ini sudah masuk teknis pembagian, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Artinya Allah mewasiatkan atau mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki itu sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Baik, ayat ini menjelaskan tentang bagian warisan untuk anak laki-laki, anak perempuan, ayah, dan ibu. Baik, nah anak laki-laki nanti mencakup cucu laki-laki.
dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan nanti mencakup cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Ya, ayah, kemudian ibu. Rinciannya adalah laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari perempuan. Ya, maksudnya anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Itu kalau misalnya ahli warisnya ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Kalau ternyata hanya ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, kalau anak perempuan tersebut 2 orang atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3 bagian. Begitu pula anak perempuan kalau hanya sendirian, maka dia mendapatkan setengah harta. Ya, ini ingat kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau laki-laki saja tidak ada anak perempuan, maka laki-laki akan mendapatkan seluruh harta. Ya. Nah, kalau ternyata ada ayah dan ibu, maka ayah dan ibu itu akan mendapatkan 1/6 bagian apabila mayit punya anak. Kalau tidak ada anak, maka ibu nanti mendapatkan 1/3, adapun ayahnya nanti dapat sisa. Ya. Atau juga ibu mendapatkan 1/6 apabila mayit punya beberapa saudara, 2 orang atau lebih. Nah, jadi ini dalil tentang bagian warisan untuk anak laki-laki, anak perempuan, ayah, dan ibu. Nah, adapun penghitungannya nanti ada penjelasannya insya Allah. Baik. Hikmah dari pemberian harta warisan untuk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, ya, lidzakar mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Islam melebihkan laki-laki daripada perempuan pada kebanyakan masalah warisan. Ya, ini pada kebanyakannya ya, bukan apa semuanya. Karena ada laki-laki terkadang mendapatkan warisan sama dengan perempuan. Bahkan terkadang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, hal tersebut dilihat kembali pada tanggung jawab masing-masing pihak. Pertama, laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, mereka lebih membutuhkan harta daripada perempuan. Laki-laki pada umumnya lebih bermanfaat bagi mayit daripada perempuan. Ya, walaupun tidak kita katakan secara mutlak ya. Ada perempuan yang lebih bermanfaat daripada laki-laki. Cuman yang umumnya laki-laki lebih bermanfaat. Kemudian laki-laki menanggung kewajiban memberikan nafkah, sementara perempuan tidak demikian. Kemudian laki-laki wajib membayar mahar untuk perempuan. Maka disebabkan alasan-alasan ini, maka pantaslah kalau laki-laki itu memperoleh lebih banyak warisan daripada perempuan. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, tadi dalam ayat disebutkan mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Dan pembagian-pembagian tersebut dilakukan kapan? Setelah ditunaikan wasiatnya dan juga dibayarkan hutangnya. Oleh karena itu, kalau ternyata mayit pernah berwasiat atau pernah punya utang, maka harus ditunaikan terlebih dahulu baru dibagikan. Walaupun akhirnya hutang tersebut menghabiskan seluruh warisan, ya, maka tidak mengapa. Yang penting dilunasi terlebih dahulu hutang si mayit. Kalau ternyata habis hartanya setelah dibayarkan hutang, maka tidak ada lagi harta warisan. Nah, yang biasa ditanyakan itu bagaimana kalau ternyata hutang itu lebih banyak daripada harta warisan? Apakah wajib bagi ahli waris untuk membayarkan hutang ayah mereka misalnya? Kalau dikatakan wajib, terus bagaimana cara membayarnya? Apakah juga dibagi kepada mereka sesuai dengan bagian warisan? Ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan anak itu tidak wajib membayarkan hutang ayah mereka. Ya, anak tidak wajib membayarkan hutang untuk ayah mereka. Tetapi apakah dianjurkan? Jawabannya iya, dianjurkan. Ya, bahkan ini termasuk berbuat bakti kepada kedua orang tua ya ketika membayarkan hutang ayah mereka, walaupun bakti di sini sifatnya adalah mustahab, tidak sampai wajib.
Baik. Kemudian Allah juga menutup firman-Nya, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, kalian itu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya untuk kalian. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu di antara ahli waris kita mana yang lebih banyak manfaatnya, maka sudah kembalikan saja pembagian warisan itu kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang lebih bermanfaat bagi kita. Ya, jangan kita berinovasi sendiri dalam pembagian warisan dengan anggapan bahwasanya oh nanti anak ini ya akan menggunakan harta ayahnya untuk ini. Belum tentu ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kewajiban kita adalah sudah kita menyerahkan pembagiannya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di akhir ayat, "Innallaha kana aliman hakima." Ya, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya pembagian warisan itu ya didasari akan atas ilmu Allah yang sempurna dan kebijaksanaan Allah ya yang maha adil. Maka semua ini menunjukkan bahwasanya sudah kita kembalikan saja pembagian warisan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat berikutnya, nah ini juga ayat yang penting bagi kita untuk menghafalkannya, yaitu surah An-Nisa ayat 12, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak." من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Dan bagimu, wahai para suami, mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dan sesudah dibayar hutangnya. Adapun para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, wahai para suami, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris.
Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Baik. Kandungan ayat ini menjelaskan tentang bagian warisan untuk suami, istri, saudara, dan saudari seibu. Nah, kalau ayat 11, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, dan ibu. Kalau ayat 12, warisan suami, istri, saudara, dan saudari seibu. Yang mana rinciannya, suami mendapatkan setengah dari harta istrinya kalau istrinya tidak punya anak. Dan suami mendapatkan seperempat kalau ternyata sang istri yaitu si mayit mempunyai anak. Ingat ya, yang menjadi patokan itu si mayit itu punya anak ataukah tidak. Bukan suami itu punya anak atau tidak. Ya. Dan anak yang dimaksud baik dari suami itu sendiri atau dari suami yang lain. Itu bisa berpengaruh pada bagian suami yang sekarang. Begitu juga sebaliknya, istri mendapatkan seperempat bagian dari harta suaminya kalau suaminya si mayit tidak memiliki anak. Dan istri mendapatkan seperdelapan dari suaminya apabila suaminya tersebut mempunyai anak, baik anaknya tersebut dari istri itu sendiri atau dari istri yang lain. Adapun yang kelima, saudara atau saudari seibu mendapatkan seperenam apabila sendirian, ya baik dia laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini diantara apa namanya pengecualian dari lidzakar mislu hazil unsayain. Untuk saudara dan saudari seibu itu adzakaru mislul unsa. Laki-laki itu sama dengan perempuan. Ya, apabila sendirian dapat seperenam. Adapun saudara dan saudari seibu apabila mendapatkan sepertiga apabila dua orang atau lebih. Jadi mereka berserikat memperoleh harta sepertiga. Baik, tapi ini disyaratkan ya para saudara atau saudari ini mendapatkan yang demikian kalau mayit tidak punya ayah dan juga tidak punya anak. Kalau ada ayah atau anak, maka nanti saudara tidak dapat. Yang dimaksud anak di sini adalah anak laki-laki. Baik, itulah yang disebut dengan kalalah. Jadi dalam ayat tadi kan disebutkan ya wa in kana rajulu yurasu kalalah. Kalalah itu adalah kondisi di mana ketika mayit meninggal dan tidak meninggalkan orang tua maupun anak. Itu disebut dengan istilah kalalah. Maka pada kondisi kalalah inilah para saudara itu bisa mendapatkan harta warisan. Karena ayah dan anak laki-laki itu menghalangi saudara dari warisan. Baik. Kemudian ayat berikutnya, nah ini terdiri dari dua ayat yaitu surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Jadi lanjutan dari ayat yang tadi 12. Yang mana pada ayat ini berisi janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Hukum-hukum tersebut ya tadi tentang pembagian-pembagian warisan adalah hududullah, ketentuan dari Allah. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya ya di antaranya adalah terkait pembagian warisan, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Artinya orang yang belajar ilmu faraid ya, dia akan mendapatkan salah satu pintu surga ya apabila dia mengamalkan ayat-ayat tersebut. Dan sebaliknya ancaman ya dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya ya diantaranya tentang pembagian warisan, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.
Baik, maka ini ancaman atau janji ya terkait tentang pembagian warisan. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa semua pembagian di atas merupakan ketentuan dari Allah, lalu Allah menyebutkan janji pahala bagi orang yang mentaatinya dan ancaman bagi yang tidak mau mentaatinya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya membagi warisan sesuai dengan syariat Allah hukumnya adalah wajib ya dengan dalil adanya janji dan ancaman. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Nah, ini merupakan ayat yang ketiga yang bagus untuk kita hafalkan, yaitu surah An-Nisa ayat 176 atau ayat terakhir ya dari surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini imru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Nah, ini ayat-ayat kalalah kedua ya. Ayat kalalah pertama tadi dalam surah An-Nisa ayat 12. Tadi kita sudah sebutkan kalalah yang dimaksud adalah ketika seseorang meninggal dan tidak meninggalkan ayah, juga tidak meninggalkan anak. Nah, pada kondisi seperti itulah para hawashi, yaitu para saudara dan paman itu bisa mendapatkan warisan. Maka katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, ya, sebagian ahli tafsir menambahkan dan tidak mempunyai ayah, tapi dia mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudarinya yang perempuan itu setengah dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara yang laki-laki itu mewarisi seluruh harta saudara perempuannya jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebagian dua bagian daripada saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak tersesat. Maka orang yang menyelisih hukum ini maka divonis sebagai orang yang tersesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kandungan ayat ini menjelaskan tentang bagian warisan untuk saudara atau saudari kandung, ya, masuk juga saudara-saudari seayah. Baik, kita ulang. Jadi ayat 11 itu membahas tentang warisan anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, ya, ayah dan ibu. Ayat yang ke-12 membahas tentang warisan suami dan istri, juga saudara atau saudari seibu. Nah, adapun ayat yang ke-176 ini membahas tentang warisan saudara atau saudari kandung atau seayah. Dengan rincian berikut, saudari kandung atau seayah apabila sendirian dan mayit tidak memiliki ayah atau anak, maka ia mendapatkan setengah bagian. Saudari kandung atau seayah apabila dua orang atau lebih dan mayit tidak memiliki ayah atau anak, maka ia mendapatkan 2/3 bagian. Saudara kandung atau seayah mendapatkan seluruh harta apabila mayit tidak memiliki ayah atau anak. Jadi kalau saudara ya laki-laki saja yang merupakan ahli waris, maka dia mendapatkan seluruh harta. Tapi kalau anak perempuan setengah saja. Apabila terkumpul saudara atau saudari kandung atau seayah, maka laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari perempuan. Baik. Nah, ini adalah ayat 176. Nah, ini kalau bisa dihafalkan ya. Baik. Ayat yang terakhir ya, berkaitan tentang warisan adalah
surah Al-Anfal ayat 75 yang mana Allah berfirman wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Maka kandungan ayat ini menjelaskan kaidah bahwa semakin kekerabatan dekat kekerabatan seseorang dengan mayit, maka dia mendapatkan jatah lebih banyak. Itu kaidah umum. Ya walaupun dalam tafsilnya atau rincinya terkadang kita dapati walaupun dia lebih dekat ternyata yang lebih jauh bisa mendapatkan harta lebih banyak. Nah, ini akan lebih jelas lagi nanti ketika kita mulai praktek menghitung warisan, gitu ya. Baik, jadi yang jelas ayat ini selain menerangkan semakin dekat kekerabatan seorang dengan mayit, maka ia berhak mendapatkan lebih banyak. Ini juga dijadikan oleh para ulama terkadang zawil arham itu bisa mendapatkan warisan apabila ahli waris yang 25 yang tadi kita hafalkan itu tidak ada. Nanti ada bab khusus tentang warisan zawil arham insyaallahu taala. Baik, nah inilah ayat-ayat ya berkaitan tentang warisan ya. Kalau bisa dihafalkan semuanya alhamdulillah. Kalau tidak bisa minimal 3 ayat yang tadi kita sebutkan yaitu surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176. Ya biasanya atau idealnya sih orang yang belajar waris itu menghafalkan 3 ayat ini minimal. Ya, tapi biasanya tidak karena ayatnya itu panjang ya dan biasanya tidak mungkin kecuali setelah belajar faraid ya. Anak-anak pribadi bisa mungkin 3 ayat tadi yang kita sebutkan itu setelah paham tentang faraid, telah latihan menghitung faraid baru apa namanya mungkin terkait masalah ayat-ayat warisan tadi ya. Tapi kalau sudah bisa dihafal dari sekarang maka itu lebih lebih baik. Wallahu alam. Nah inilah berkaitan tentang ayat-ayat warisan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang hadis-hadis tentang warisan. Begitu juga tentang asar-asar yang diriwayatkan dari sebagian sahabat. Baik, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, Anda persilahkan. Silahkan. Ya Ustaz, Nah, Ana Ahmad mau bertanya, kalau ternyata ada salah satu misalkan keluarga lah, hmm, pembagiannya itu secara secara sukarela gitu. Itu ya, gimana Ustaz? Boleh boleh saja atau tidak? baik. Jadi kemarin itu sebenarnya sudah ditanyakan pertanyaan ini, tapi nggak apa-apa kita jawab ya, mungkin supaya lebih jelas. Jadi gini ya, yang antum sebutkan itu dalam istilah apa namanya ya, ilmu waris itu disebut dengan at-taqsim bitaradi. Afwan. At-taqsim bitaradi artinya saling apa namanya? Sebentar ini kok. Bentar ya.
Taksim bitaroti. Artinya saring rela. Maka para ulama menyatakan hukumnya sah, hukumnya boleh-boleh saja. Tapi ini ingat bukan sebenarnya bukan pembagian warisan sebenarnya. Cuman bagi mereka yang dikurangi bagiannya, dia bersedekah kepada ahli waris yang lain. Jadi hukumnya boleh selama benar-benar dilakukan dengan saling ridho. Saling ridho. Baik. Nah, tapi kemarin Anda beri catatan. Tapi seseorang itu dikatakan ridho, syarat ridho ada dua. Kalau ini terpenuhi silahkan. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan sampai terpenuhi syarat. Ilmu apa? Ilmu atau mengetahui bagian asli dia, bagian asli dia. Kemudian tidak ada paksaan. Baik, kita perhatikan di sini. Syarat yang pertama, ilmu atau mengetahui bagian asli dia itu berapa? Ya, asalnya misalnya dia harusnya mendapatkan warisan itu anggaplah misalnya 2 M. Tapi karena kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya ahli waris yang lain, ayo kita bagi sama saja sesuai ya kita saling ridho aja ya. Artinya tidak sesuai dengan pembagian warisan yang sebenarnya ya. Kemudian sementara dia sendiri tidak tahu pembagian aslinya berapa. Akhirnya dikurangi jadilah 1,5 M ya. Maka ketika dia mengetahui bagian asli dia, ternyata bagianku harusnya 2 M, tapi karena ada pembagian ya yang tadi disamakan saja ya, maka dikurangi bagiannya, akhirnya dia tidak ridho. Banyak sekali artinya bagian dia yang dikurangi. Maka dari sini kita tahu sebenarnya dia tidak ridho ya. Maka harus disyaratkan harus tahu. Makanya lebih bagusnya kalau taksim bitarodi ini kita mulai dengan pembagian secara warisan dulu. Yang benar itu bagiannya berapa. Nah, setelah setiap ahli waris itu tahu bagian masing-masing, ya, dan dia tahu bakal dikurangi dari bagian itu, tidak mengapa. Ya, berarti ketahuan dia memang ridho ataukah tidak. Tapi kalau dia tidak tahu sama sekali bagian aslinya berapa, langsung dibagi rata misalnya, ya kita tidak bisa memastikan dia benar-benar ridho. Itu syarat yang pertama. Yang syarat kedua tidak ada paksaan ya atau tidak ada atau tidak ada rasa tidak enak, tidak enak. Kali aja misalnya karena ibu yang menyuruh atau karena ada saudara nyuruh, ayo kita bagi rata. Sementara sebenarnya dia memerlukan hartanya ya yang bagian sempurna dia. Ya, maka tidak boleh. Kalau kita tahu bahwasanya di antara saudara itu sebenarnya dia ingin peroleh bagiannya secara sempurna, ya, tapi karena tidak enak akhirnya dia menyetujui, maka sejatinya dia belum ridho. Dia seperti terpaksa, ya. Tapi kalau kita tahu, oh dia ridho saja dibagi, tidak masalah. Dan perhatikan kalau ada catatan sini ya, catatan. Apabila ada di antara ahli waris anak kecil, anak kecil yang tidak bisa dimintai ridhonya, tidak yang tidak bisa dimintai ridhonya, masuk juga nanti orang gila dan seterusnya. Orang gila tetap dapat warisan. Kiranya maka apabila bagi rata itu, apabila taksim bitaradi, apabila pembagian pembagian dengan ridho
Ya, menambah bagiannya, menambah bagian bagiannya, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Ya, kalau menambah bagiannya. Yang masalah itu, tapi kalau apabila mengurangi jatahnya, mengurangi jatah aslinya, maka bagian dia atau jatah dia harus dijaga, harus dijaga. Ya, jangan dikurangi, tidak boleh dikurangi. Tapi kalau malah menambah bagian dia tidak masalah. Tapi kalau justru mengurangi bagian dia, maka tidak bisa, ya. Dan dia tidak bisa dimintai ridhonya karena dia sendiri tidak paham terkait masalah masalah itu. Ya, jadi inilah pembahasan tentang at-taqsim bitarodi. Jadi selama terpenuhi syarat ridho, maka tidak mengapa. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, Ana cukupkan sampai di sini. Ya, Ana tetap minta ke antum ya untuk menghafalkan ahli waris dari kalangan laki-laki dan ahli waris dari kalangan perempuan ya, yang mungkin tidak punya apa namanya eh, datanya ya, yang dihafal itu apa. Silakan hubungin Ana ya, atau silakan lihat lagi rekaman pelajaran yang telah lalu ya, sudah Ana upload di YouTube. Baik, ini yang bisa Ana sampaikan untuk kajian hari ini. Ya, salah khilaf mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.